merinding. Kisah horor mahasiswi masuk pintu dunia lain The Indekos. Bisa melihat diri sendiri sedang tidur. Tiba-tiba ada di sungai. Bagian 2. Sampai suatu ketika Dian tersadar bahwa pintu tersebut terkunci dari luar, yang berarti penghuni sedang tidak berada di dalam kamar. Keduanya tercengang dan akhirnya memutuskan untuk menenangkan diri di malam harinya. Masih di hari yang sama, Dian yang tidak bisa tidur kemudian pindah ke kamar sepupunya, Vina. Di dalam kamarnya sudah ada Farah yang ikut tidur juga. Singkat cerita, ketika malam semakin larut, Dian ingin buang air kecil. Kamar mandi yang berada di luar kamar mengharuskan Dian berjalan melewati lorong yang letaknya seperti huruf L. Saat hendak berbelok di ujung lorong, betapa terkejutnya ia saat menemukan bahwa suasana indekos tiba-tiba terdapat akar-akar besar. Dian yang terkejut berniat tidak melanjutkan perjalanannya. Namun karena kebelet pipis, ia pun melanjutkan perjalanan menuju toilet tanpa menghiraukan suasana lorong yang ditumbuhi akar. Keterkejutan Dian tidak berakhir di situ. Saat memasuki toilet, suasana toilet tiba-tiba berubah seperti toilet zaman dahulu yang masih menggunakan bilik. Dian yang kebelet tidak menghiraukannya dan segera menuntaskan hajatnya. Saat keluar dari toilet, ia menemukan bahwa suasana kos yang seharusnya malam hari berubah menjadi sore hari. Bukannya terkejut atau takut, justru ia merasa tenang dan bahagia akan suasana tersebut. Mendengar banyak suara-suara orang berinteraksi, ia pun melanjutkan langkahnya untuk melihat keluar ke sekeliling kos. Ternyata ada pemukiman zaman dahulu beserta para manusia-manusianya juga. Dian yang tertarik untuk melihat-lihat melanjutkan perjalanannya dan sampai suatu ketika ada seorang penjual gerobak mendatanginya sembari memperingatinya, "Jangan jauh-jauh mainnya, nanti kamu lupa jalan pulang," ucap penjual tersebut sembari tersenyum kemudian perlahan mundur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas langit, yang kemudian saat itu juga suasana yang tadinya menenangkan berubah menjadi malam yang gelap. Dian yang mulai ketakutan kembali ke indekosnya dan menemukan sudah banyak orang berjejer di halaman indekosnya sambil memakan daging seorang manusia. Karena ketakutan, Dian berteriak meminta tolong, yang malah memancing perhatian manusia-manusia tersebut. Ia pun kemudian dikejar-kejar oleh sekelompok manusia yang berjalan merangkak. Dian berlari menuju lorong di dalam indekosnya. Menurut pengakuannya, lorong tersebut terasa sangat panjang dan tidak berujung. Hingga akhirnya sampailah ia di depan pintu kamar Vina. Ketika pintu dibuka, Dian terkejut kembali dengan melihat pemandangan dirinya memakan pecahan kaca dan di sampingnya ada Vina dan Farah yang menangis ketakutan akan ulahnya. Dian yang terkejut lalu berteriak-teriak kembali meminta perhatian dari ketiga orang tersebut. Kemudian Dian yang sedang jongkok memakan pecahan kaca meliriknya dan menjawab teriakannya. Udah pulang," ucap Dian yang sedang berjongkok. Singkat cerita, Dian kemudian terbangun dan di sekelilingnya sudah ada ustadz beserta pemilik indekos dan penghuni lainnya. Akhirnya ia direkomendasikan untuk menjalani ruqyah. Mendapat suruhan tersebut, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya dan berencana melakukan ruqyah didampingi orang tuanya. Ternyata saat ia kembali ke rumahnya,
kehidupannya tidak mengalami keanehan yang membuatnya tidak jadi mendapat ruqyah, karena dirasa sudah tidak merasakan gangguan apapun. Ia memutuskan untuk kembali ke indekosnya setelah seminggu berada di rumahnya sendiri. Malam itu Dian tertidur bersama ibu dan adiknya, hingga suatu ketika ibu Dian terbangun dan menyadari hilangnya Dian. Dian hilang bak ditelan bumi. Anehnya, pintu rumah beserta gerbang masih terkunci dari dalam. Semua penghuni rumah dibangunkan untuk mencari, namun tetap hasilnya nihil. Keluarganya pun memutuskan melakukan pencarian di luar rumah, dibantu oleh warga setempat. Karena tak kunjung ditemukan, pencarian pun direncanakan untuk dilanjutkan keesokan harinya. Namun tiba-tiba datang seorang marbot masjid yang memberitahu bahwa ia mendengar samar-samar suara seorang perempuan meminta pertolongan dari samping sungai yang berada di sebelah masjid. Ternyata benar saja, ada Dian yang tertutup matanya sedang berada di dalam kungkungan sebuah bambu di seberang sungai sebelah masjid. Proses penyelamatan pun sempat terkendala karena sulitnya menjangkau area tersebut, hingga akhirnya Dian berhasil diselamatkan pagi harinya dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Menurut pengakuan Dian, ia seperti dibawa menuju jalan setapak dan kemudian berakhir di dalam kungkungan bambu. Usut punya usut, ternyata penyebab Dian mengalami hal mistis seperti ini dikarenakan pemilik indekos yang dihuninya memiliki turunan ilmu hitam dari keluarganya. Setelah apa yang terjadi pada Dian membuat penghuni lainnya memutuskan untuk pindah dari indekos tersebut. Hingga kini kabar terakhir di tahun 2022, Pak Sutri pemilik indekos tersebut dikabarkan telah meninggal dunia.